Lu pikir selama ini masalah hidup lu itu karena lu kurang kuat, kurang tahan banting, atau emang dasarnya lu lemah? Tapi coba jujur deh, pernah nggak kepikiran kalau sebenarnya masalahnya bukan di situ? Yang lebih parah itu, lu udah terlalu terbiasa bergantung. Bergantung sama validasi orang, sama keadaan, sama sesuatu yang bikin lu ngerasa aman, walaupun itu pelan-pelan ngerusak lu. Dan anehnya, lu nggak pernah benar-benar ngerasa ada yang salah, karena semua itu kelihatan normal. Sampai suatu hari, lu ngerasa kosong, bingung, dan nanya ke diri sendiri, ini hidup siapa sebenarnya? Hidup lu? Atau hidup yang dibentuk dari ekspektasi orang lain? Seremnya, banyak orang nggak pernah sampai ke pertanyaan itu, karena mereka terlalu nyaman jadi bukan diri sendiri. Coba lu jujur sebentar sama diri sendiri. Dari semua keputusan yang pernah lu ambil, berapa banyak yang benar-benar datang dari keinginan lu sendiri, bukan karena dorongan orang lain atau rasa takut? Lu bilang, gua cuma hati-hati. Tapi hati-hati yang kayak gimana sih kalau ujung-ujungnya lu selalu nunggu disuruh, nunggu disetujuin, nunggu merasa aman dulu baru berani jalan? Kedengarannya masuk akal, bahkan kelihatan bijak. Tapi pelan-pelan itu bikin lu kehilangan arah tanpa sadar. Lu jadi ragu sama pilihan sendiri, takut salah langkah, takut dinilai, sampai akhirnya lebih nyaman diem daripada ambil resiko. Dan di titik itu, lu nggak lagi ngejalanin hidup, lu cuma ngehindarin kesalahan. Pertanyaannya sekarang, lu beneran hati-hati atau sebenarnya lu lagi nggak percaya sama diri sendiri? Karena yang lebih bahaya itu bukan salah jalan, tapi nggak pernah jalan sama sekali. Ketergantungan itu emang nggak kelihatan, nggak berisik, nggak dramatis, tapi diem-diem dia ngunci hidup lu pelan-pelan tanpa lu sadar. Awalnya kelihatan biasa aja, lu cuma pengen aman, nggak mau kehilangan, nggak mau salah pilih. Tapi lama-lama semua keputusan lu mulai dikontrol sama rasa takut itu. Lu pikir lu bebas, bisa milih jalan sendiri. Padahal setiap langkah yang lu ambil selalu dihitung. Ini aman nggak? Orang bakal ninggalin gua nggak? Gua bakal nyesel nggak? Dan tanpa sadar, hidup lu jadi sempit. Lu bukan lagi ngejar apa yang lu mau, tapi cuma ngehindarin apa yang lu takutin. Kedengarannya masuk akal, tapi coba pikir. Kapan terakhir kali lu ambil keputusan yang benar-benar jujur sama diri sendiri, bukan karena takut kehilangan sesuatu? Atau jangan-jangan selama ini yang lu sebut pilihan itu cuma reaksi dari ketakutan yang lu pelihara sendiri? Makanya, hidup lu kerasa stuck. Bukan karena lu nggak punya kemampuan. Bukan juga karena kesempatan nggak ada. Tapi karena lu terlalu kejar rasa aman sampai lupa rasanya berkembang. Lu pikir selama ini lu lagi jaga diri. Padahal tanpa sadar, lu lagi nahan diri sendiri. Semua harus pasti dulu. Semua harus jelas dulu. Semua harus minim risiko. Sampai akhirnya nggak ada yang benar-benar lu jalanin. Kedengarannya masuk akal, bahkan terasa dewasa. Tapi coba deh lu pikir, sejak kapan hidup yang selalu aman itu bikin lu maju? Atau jangan-jangan rasa aman yang lu kejar itu justru jadi penjara yang paling nyaman? Dan bagian paling nggak enaknya, lu mulai terbiasa di situ. Lu nggak lagi ngerasa terjebak karena udah terlalu lama diam di tempat yang sama. Di satu sisi, lu pengen hidup yang lebih baik, lebih bebas, lebih tenang, lebih sesuai sama apa yang lu mau. Tapi di sisi lain, ada rasa takut yang susah dijelasin. Takut kehilangan apa yang udah ada sekarang, walaupun sebenarnya itu nggak bikin lu benar-benar bahagia. Aneh kan? Lu tahu ada yang harus diubah, tapi tiap kali mau melangkah, ada suara kecil yang nahan. Gimana kalau semuanya malah berantakan? Akhirnya, lu kejebak di tengah. Nggak maju, tapi juga nggak benar-benar mundur. Capek? Jelas. Karena tiap hari lu harus pura-pura kuat di luar. Padahal di dalam kepala lu lagi tarik-menarik terus. Dan yang bikin nggak nyaman, konflik ini bukan datang dari orang lain, tapi dari diri lu sendiri. Pertanyaannya sekarang, lu lebih takut gagal atau lebih takut ninggalin zona yang sebenarnya udah nggak cocok buat lu? Sekarang kita ngomong jujur aja. Mungkin ini yang nggak enak buat didengar. Tapi ini alasan kenapa kondisi finansial lu nggak pernah benar-benar naik. Bukan semata karena gaji kecil, bukan juga karena kesempatan nggak ada. Tapi karena cara lu ngejalaninnya masih sama dari dulu. Lu pengen hasil beda,
Tapi keputusan yang lu ambil masih muter di zona aman yang itu-itu aja. Lu nunggu waktu yang pas, nunggu kondisi stabil, nunggu rasa yakin. Padahal semua itu gak pernah benar-benar datang. Kedengerannya logis, lu cuma mau hati-hati, gak mau rugi. Tapi tanpa sadar, itu bikin lu selalu main aman dan gak pernah ambil langkah yang bisa ngubah hidup lu. Dan yang lebih gak nyaman, mungkin jauh di dalam lu udah tahu itu. Lu tahu ada yang harus diubah, tapi selalu ada alasan buat nunda. Jadi sekarang pertanyaannya sederhana. Lu beneran gak punya peluang, atau lu cuma belum berani keluar dari caa lama yang bikin lu tetap di situ-situ aja? Orang kuat itu bukan yang gak butuh siapa-siapa. Karena sejujurnya, semua orang butuh orang lain. Tapi yang jarang disadari, yang benar-benar kuat itu yang tetap punya arah. Bahkan waktu nggak ada siapapun di sampingnya. Yang nggak panik saat sendirian, nggak kehilangan pegangan cuma karena nggak ada yang nenangin atau ngasih validasi. Kedengarannya sederhana, tapi coba jujur. Berapa kali lu ngerasa kosong begitu nggak ada yang nemenin? Berapa kali keputusan lu goyah cuma karena nggak ada yang bilang itu udah bener? Di situ kelihatan, apakah lu beneran berdiri di kaki sendiri, atau selama ini cuma berdiri karena ada yang menopang. Dan yang bikin gak nyaman, kalau suatu hari semua itu hilang, lu masih tahu harus kemana. Atau justru ikut hilang juga. Lu nggak harus langsung berubah drastis kok. Justru itu yang sering bikin lu mundur sebelum mulai. Semua kelihatan berat kalau lu mikirnya harus langsung jadi versi baru dalam semalam. Padahal yang lu butuh itu kecil dulu. Mulai dari hal yang selama ini lu hindarin. Ambil keputusan sederhana tanpa nanya siapa-siapa, walaupun deg-degan. Coba jalanin pilihan sendiri, walaupun ada kemungkinan salah. Dan yang paling susah, pelan-pelan lepas dari kebiasaan butuh disetujuin. Kedengarannya sepele, tapi disitulah titik baliknya. Karena dari situ, lu mulai belajar percaya sama diri sendiri, bukan cuma sama omongan orang. Nah, sekarang jujur aja. Hal kecil apa yang selama ini lu tahu harusnya bisa lu putusin sendiri, tapi selalu lu tunda karena takut salah. Coba lu pikirin ini pelan-pelan. Gak usah buru-buru jawab, tapi beneran jujur sama diri sendiri. Kalau semua yang selama ini lu andelin tiba-tiba hilang, entah itu orang, pekerjaan, kenyamanan, atau rutinitas yang bikin lu ngerasa aman, lu masih bisa berdiri nggak? Atau malah langsung goyah? Kedengarannya ekstrim, tapi justru di situ kelihatan fondasi hidup lu sebenarnya ada di mana. Karena kalau selama ini lu berdiri di atas sesuatu yang bisa hilang kapan aja, berarti dari awal lu nggak pernah benar-benar berdiri di kaki sendiri. Dan yang bikin gak nyaman, mungkin selama ini lu ngerasa hidup lu baik-baik aja. Padahal itu cuma karena semuanya masih ada di tempatnya. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi soal kuat atau enggak, tapi soal apakah selama ini lu benar-benar hidup atau cuma bertahan selama semuanya belum runtuh?